Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita alhamdulillah memasuki insyaallah bab berikutnya ya. Jadi kita belajar insyaallah hari ini kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Syekh Imam Nawawi, dan bab 4 yang teman-teman kemarin telah bahas. Di sini kita akan langsung masuk ke faslun berikutnya, ke bab berikutnya, karena hanya tersisa beberapa hadis dan insyaallah itu hampir sama maknanya dengan hadis-hadis yang kita pernah pelajari. Jadi tentang bagaimana seorang penuntut ilmu, seorang yang diberikan amanah untuk memegang Al-Quran, untuk memiliki niat hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adab yang harus kita miliki adalah mengikhlaskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung menuju ke bab berikutnya atau ke faslun. Faslun itu adalah bagian dari pembahasan baru. Kalau dalam bahasa Arab disebut faslun, berarti ini untuk membedakan adanya pembahasan baru yang akan dibahas. Ya, di kitab-kitab biasanya ada faslun. Jadi faslun bukan kelas artinya. Kalau teman-teman yang belajar bahasa Arab, para pelajar yang pemula biasanya menemukan faslun itu artinya apa? Kelas gitu ya. Faslun kelas gitu. Bukan kelas. Yang dimaksud di sini adalah bab baru. Jadi pembahasan baru. Baik, saya bacakan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala, faslun wa yanbaghi ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. Subhanallah, nasihat yang sangat berharga bagi siapapun hamba Allah yang ia berusaha untuk mengamalkan adab-adab di dalam kehidupan sehari-harinya. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kata beliau, hendaklah para pelajar, para pemegang Al-Quran, ia tidak menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya, jadi bukan tujuan utama kita mencari ilmu untuk tujuan-tujuan dunia. Bukan tujuan utama kita menghafal Al-Quran untuk tujuan-tujuan dunia. Bukan pula kita belajar tahsin, belajar ilmu-ilmu agama, bahasa Arab, fikih, akhlak, akidah. Tujuannya bukan untuk meraih apa-apa yang ada di dunia ini. Jadi bukan tujuan utama seorang pelajar untuk mendapatkan apa-apa yang ada di dunia ini. Seperti apa misalnya? Min malin, mal itu harta. Au riyasa, riyasa itu adalah kekuasaan. Jadi memang ada orang-orang yang dia belajar, niat awalnya itu pengen dapat harta, ya, pengen dapat dunia, ya. Ada pula yang dia belajar niat utamanya agar dapat kekuasaan, atau dia ingin mendapatkan pujian di depan manusia, di halayak ramai. Ia ingin disebut-sebut bahwa ia adalah seorang yang qari, seorang yang pandai membaca Al-Quran. Atau ia ingin disebut-sebut sebagai seorang yang alim, orang yang berilmu. Atau ia senang kalau manusia memuji-muji dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka yang demikian adalah sesuatu yang seharusnya kita jauhkan dari dalam diri kita masing-masing. Subhanallah.
Karena mencari sesuatu dari dunia, baik itu pujian manusia maupun harta ataupun kekuasaan, tidak akan berlangsung lama, dan itu tujuan yang tidak diperkenankan bagi siapapun yang belajar. Kita tahu bahwa yang namanya dunia, kekuasaan ataupun pujian manusia itu tidak akan kita bawa meninggal dunia, tidak akan kita bawa mati ke kubur. Yang akan dibawa mati oleh kita kelak ya akhwat adalah amal salih yang mana niatnya hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yashinul muqri iqra'uhu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di man yaqra'u alayhi sawa'un kana ar-rifqu malan aw khidmatan wa in qal walau kana ala suratil hadiyah allati laula qira'atuhu alayhi lama ahdaha ilayhi. Qala ta'ala من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. Lihat ibu-ibu, Allah tuh maha baik. Allah tahu setiap apa yang terbesit di dada-dada kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan masalah niat tidak bisa kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkata kepada manusia, saya itu ketika sedekah saya ikhlas gitu ya. Tapi kalau dalam hatinya ingin manusia berkata kepadanya, oh dia orang ikhlas, itu namanya samimawan, belum jujur kepada Allah. Atau ada kalanya subhanallah, kita ternyata ketika mengamalkan sebuah amal salih, syaitan mengganggu. Dan yang awalnya tujuan utama kita hanya mengharapkan wajah Allah, ternyata di situ terselip ada sesuatu yang kita inginkan, subhanallah, selain wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga kata Syekh Utsaimin termasuk amalan yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai apa yang menjadi niat seorang hamba. Lihat ibu-ibu, urusan masalah hati, urusan masalah niat adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena Allah itu, Bu, kalau kita niat dalam hatinya pengen mendapatkan dunia dari bacaan Al-Quran kita, dari ngajarnya kita, dari berbuat amal solihnya kita, maka Allah kasih. Apa kata Allah? Man kana yuridul akhirat nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kalian yang kalau beramal solih pengennya dunia, maka jangan takut, pasti saya kasih, kata Allah. Tapi ingat, di akhirat dia sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa. Sudah diambil jatahnya di dunia. Sebaliknya, orang yang tujuan utamanya adalah akhirat, maka Allah akan kasih dua-duanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Kira-kira ibu-ibu, menurut ibu-ibu, mana orang yang paling bahagia? Yang bertujuan dunia atau akhirat? Ada tapinya ya. Tapi niat untuk tujuan akhirat tuh perlu perjuangan. Gimana? Lah setannya ngandul-ngandulin. Setan kan tetap begitu ya. Kamu eman kalau kamu misalnya nggak dapat dunia nanti bagaimana? Kita nggak yakin dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas kalau kita yakin dengan semua firman Allah, pasti Allah beri kok. Allah beri. Ya subhanallah. Termasuk di dalamnya ketika kita menggunakan pakaian untuk keluar rumah menutup aurat. Kalau kita pengen tujuan utama kita adalah dipuji oleh orang lain memuji kita, selesai. Sudah, kita nggak dapat pahalanya. Tapi kalau kita berpakaian tujuan utamanya agar Allah Azza wa Jalla mencintai, karena ini adalah kewajiban untuk menutup aurat, maka Allah akan beri pahala di akhirat dan Allah pun akan beri dia kebahagiaan di dunia. Subhanallah. Ini PR untuk kita semuanya dan PR untuk diri saya pribadi, ibu-ibu. Subhanallah. Jadi Allah tuh pasti kasih apa yang menjadi keinginan hambanya. Subhanallah. Maka hati-hati kalau ada terbesit sesuatu dari dunia, maka mulailah kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah, wahai Rabbku, zat yang telah memberikan apapun yang saya minta ya, dengan segala kemudahannya, wahai Rabbku, ampunilah diriku karena telah meminta sesuatu yang lebih
Padahal yang terbaik adalah apa yang menjadi terbaik di matamu, bukan di mata diri kita. Masya Allah. Baik, kemudian di sini ya akhwat disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting banget nih bagi kita para pelajar, bagi kita para pencari ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman," barang siapa yang dia mempelajari sebuah ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala, yang mana ketika dia mencari ilmu agama, tujuan utamanya bukan mencari ridhonya Allah, bukan agar Allah senang, bukan agar Allah ridha, bukan karena ingin mengejar pahala di akhirat, namun dia belajar la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia hanya mengejar apa-apa yang ada di dunia ini. Jadi niatnya cuman pengen hiasan-hiasan dunia saja. Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Bisa dibayangkan, Bu? Dia tidak bisa mencium bau wanginya surga di hari kiamat. Padahal yang namanya surga itu baunya bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk dunia saja, Bu. Ibu-ibu pernah lihat prosesi waktu Ka'bah itu dibersihkan terus disemprot minyak wangi yang banyak banget? Itu kalau pernah menyaksikan, biasanya pas waktu prosesi penyemprotan Ka'bah dengan minyak wangi yang sangat banyak, itu dicelup kain Ka'bahnya. Dari jarak kita belum mendekati Ka'bah saja sudah tercium wanginya. Ya, itu baru masalah dunia. Bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah SAW, surganya Allah itu bisa tercium jaraknya dari sekian dan sekian. Maksudnya sekian dan sekian itu artinya bisa tercium. Nah, orang-orang yang di dunia dia sibuk belajar tapi niatnya bukan untuk mengharapkan wajah Allah, hati-hati, dia tidak akan bisa mencium bau surga nanti di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk di dalamnya mencari kepopuleritasan, apa namanya? Ketenaran, itu tidak boleh. Mencari apa? Pujian, atau di media sosial mencari apa? Like, ya misalnya. Follower sama, itu juga nggak boleh. Ya, jadi yang namanya belajar dan mengajar tuh butuh niat, Bu. Ibu-ibu mau ke sini? Coba saya mau tanya dulu deh. Ya. Tadi yang mau ke Jogokarian, ketika di rumah yang sudah ngobrol dengan dirinya sendiri, meluruskan niat siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kenapa, Bu? Oh, sudah diniatkan ya. Alhamdulillah. Berbahagialah bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang diberikan taufik oleh Allah untuk meluruskan niat dulu sebelum beramal. Ya. Kenapa? Karena terkadang saking buru-burunya kita, ya subhanallah, sampai lupa niat. Terkadang kita jadikan amal solih itu sebagai bagian dari rutinitas saja. Ya. Padahal kita tahu di antara syarat diterimanya amal solih kalau niatnya lurus, subhanallah. Maka bagi saudari-saudariku yang belum meluruskan niat, boleh sekarang. Ya Allah, kalau tadi kayaknya saya buru-buru. Ya kesini sudah lihat jam kok sudah jam 8 kurang sekian gitu. Saya buru-buru, akhirnya saya langsung pergi tanpa niat ya. Sekarang boleh niat. Atau bagi teman-teman yang tadi dari rumah niatnya sudah lurus, sampai di sini ternyata setan menggodanya lagi, akhirnya tidak lurus lagi, diperbaharui. Namanya adalah tajdidun niyyah, meluruskan niat. Subhanallah. Karena eman, kalau misalnya kita duduk sejam 2 jam untuk bertolabul ilm, untuk mencari ilmu agama, kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak dipandang apapun oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Subhanallah. Baik. Kemudian wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, maksudnya di sini adalah Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman,
Yang dimaksud Hudzaifah di sini adalah Hudzaifah ibnul Yaman, Ka'ab bin Malik semuanya adalah sahabi al-jalil, maksudnya sahabi yang mulia. Ini 3 orang ini semuanya sahabi. Maka dari itu di sini Imam Nawawi mengatakan radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Dan di antara adab yang harus kita perhatikan wahai akhwat para pencari ilmu Allah Azza wa Jalla, kalau disebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW, maka hendaklah kita bersalawat. Kalau disebutkan nama sahabat, maka hendaklah kita mendoakan radhiyallahu anhu kalau satu. Kalau sahabiyah radhiyallahu anha. Kalau banyak para sahabatnya lebih dari 2, maka radhiyallahu anhu. Kalau di situ ada anak dan bapak, biasanya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, maka kita pakai 2, radhiyallahu anhuma. Bingung nggak? Enggak ya. Pelajaran ini kembali lagi ke domir dalam bahasa Arab. Ya, kalau dalam bahasa Inggris 1 dan 2 sama enggak? Beda ya? Apa misalnya? 1 orang, 2 orang. He, 1 kan he, 2 apa? They, 3. Kenapa kok bisa sama? 2 dan 3. Oke, dalam bahasa Arab 1, 2, 3 itu udah beda. Kalau bahasa Inggris tadi 1 beda, 2, 3 sama ya kan? Bahasa Arab 1 beda, 2 beda, 3 beda. Masya Allah ya. Hu, huma, hum. Kalau buat perempuannya ha, huma, hunna. Nah ibu-ibu jangan pusing-pusing ya belajar bahasa Arab ya, insya Allah. Masya Allah, niatkan belajar bahasa Arab nih emak-emak, ibu-ibu. Kalau belajar bahasa Arab diniatkan bukan pengen cus berlaga, bukan. Tapi pengen paham Al-Quran, pengen paham hadis, maka Allah akan mudahkan. Yang pasti di sini, kenapa di sini hum disebutkan radhiyallahu anhum? Karena ada 3 sahabinya. Siapa saja? Anas bin Malik, Hudzaifah ibnul Yaman, dan Ka'ab bin Malik. Ya. Tapi kalau misalnya ibu kemarin Ibnu Umar, biasanya 2 radhiyallahu anhuma. Maksudnya siapa? Abdullah dan bapaknya Umar. Ya. Kalau Abu Hurairah saja biasanya radhiyallahu anhu. Ya, masya Allah. Baik. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit, yang penting kelakon ya. Alhamdulillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw yukathira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi." Ancamannya berat, Bu. "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Tirmidzi min riwayati Ka'ab bin Malik wa qala adkhalahu Allahu an-nar. Subhanallah. Lihat ibu-ibu. Barang siapa yang dia itu belajar, mencari ilmu. Ini berarti lebih ke adab para pencari ilmu. Baik itu ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lainnya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk berdebat. Hati-hati kalau yang masih punya tujuan berdebat dalam mencari ilmu, tujuan utamanya biar bisa berdebat, maka luruskan niat lagi ya. Atau tujuan utamanya biar bisa menjadi artis, masuk TV misalnya, itu juga luruskan niat lagi. Karena sekarang ada beberapa orang yang dia belajar agama instan 6 bulan pengen jadi artis. Ya, ada nggak ibu-ibu? Ada. Bahkan dari pihak TV sendiri menerima gitu ya. Ada ustadz dadakan atau ada ustazah dadakan, itu menerima. Yang penting bisa membuat followernya atau bisa membuat jamaahnya banyak, atau followernya bisa jadi bagus gitu kan. Subhanallah, zaman sekarang itu zaman dimana subhanallah banyak sekali tantangan untuk ikhlas ya, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali tantangannya, masya Allah. Baik, au yasrifu bihi wujuhan nasirai, atau dia niatnya agar manusia fokus kepada dia, maksudnya agar manusia itu dia menjadi tujuan utama manusia, biar manusia itu semuanya tidak berpaling kepada lain hati, maunya ke
ke dia, gitu ya. Barang siapa yang ia memiliki tujuan demikian ya akhwat, untuk menarik simpati manusia ya, agar manusia tidak berpaling ke lain hati. Kalau punya tujuan seperti itu, ketahuilah bahwa Allah sudah siapkan tempat di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apa itu falyatabawwa? Ai falyanziluh. Wa qila falyattakhidhuh. Wa qila du'aun wa qila huwa khabar. Ya, maksudnya adalah Allah sudah menyiapkan tempat bagi siapapun yang memiliki niat bukan karena Allah, namun hanya ingin mendapatkan ketenaran, hanya ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, maka Allah telah berikan kepadanya tempat di neraka, atau dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang namanya muhasabah ya akhwat, itu penting bagi kita. Maksudnya seperti apa? Coba teman-teman tuh, kita dalam hidup itu harus terkadang ya akhwat, kita menyendiri. Menyendiri itu bukan kita nggak bergaul, bukan. Coba kita di sepertiga malam, kita bangun, terus kita sholat, habis sholat kita berdoa, terus kita ajak ngobrol diri kita sendiri. Sekarang usiamu sudah 35 tahun misalnya. Wahai jiwa, apa yang sudah kau lakukan ya dari usia balik sampai 35 tahun ini? Mana yang lebih banyak? Apakah pahala yang telah kau kumpulkan atau dosa yang kau telah perbuat? Bilang aja, bilang, ngobrol sama hati. Ya, dan hati kita itu tidak akan pernah berdusta. Kalaulah ternyata selama ini kita banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa, maka hati kita akan berkata, kamu selama ini kalau di depan orang banyak, ya, kamu seakan-akan menjadi orang baik. Tapi ternyata ketika sedang berdua dengan Allah, kamu berani bermaksiat kepada Allah, misalnya. Maka kalau demikian, cepat-cepat beristighfar kepada Allah. Wahai Rabbku, ya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Saya memohon ampun kepada Engkau. Kenapa ya akhwat? Dosa yang dilakukan tersembunyi itu lebih bahaya daripada yang dilakukan secara terang-terangan. Karena ini yang akan menyebabkan salah satu faktornya seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Ya, seharusnya kita orang beriman memiliki sifat yang sama. Antara kita sedang dalam keramaian ataupun kita sedang sendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan takutlah akan dosa-dosa yang dilakukan dalam keadaan sunyi, dalam keadaan sembunyi. Dan ingatlah Rabb kita yang menciptakan kita adalah Rabb yang mengetahui semut hitam berjalan di malam hari di batu yang hitam. Ya, Allah tidak akan pernah lengah dengan perbuatan hambanya. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, hendaklah memiliki amalan yang kita sembunyikan, hanya Allah yang tahu. Ya, karena ini merupakan faktor yang akan memudahkan kita dalam sakaratul maut kita. Karena ini adalah pahala amal salih yang akan menghantarkan kepada husnul khatimah. Jadi kita harus punya ya akhwat. Tidak semua amal salih kita itu diketahui oleh halayak ramai. Tidak semua amal ibadah kita itu dipamerkan kepada orang lain. Harus ada sesuatu yang memang kita sembunyikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang akan menyelamatkan kita. Karena amal soleh yang demikian yang akan memberikan cahaya di gelapnya kubur. Karena amal soleh yang tersembunyi inilah yang akan memudahkan seseorang berjalan di atas sirat. Subhanallah. Dan pastinya amal soleh yang disembunyikan, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, adalah amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berbeda. Apa yang bisa kita lakukan dari sebuah amal soleh, lakukan. Allah Azza wa Jalla tahu atas kemampuan hamba-hambanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, baik. Jadi kalau masalah niat itu sepertinya kita memang harus berhenti sejenak ya teman-teman. Berhenti sejenak. Terus kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini niat kita sudah benar atau ada yang salah? Kalau sudah benar, bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Kalau masih ada yang salah, kita minta ampun kepada Allah. Ya, baik, kita lanjut ke bab berikutnya atau pembahasan yang lain. Di sini faslun, pembahasan yang selanjutnya adalah
وليحذر كل الحذر من قصده التكسير بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه وليحذر من كراهية قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليم وجه الله تعالى الكريم فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وهو قصد بقراءتي على غيره زيادة علم فلا عتب عليه. Jadi ini adalah adab bagi siapapun yang ingin menyebarkan ilmu, ya akhwat. Adab bagi seorang guru, hendaklah ia niatkan ketika mengajar apapun yang kita berikan kepada orang lain, niatkan hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ketika mengajar bukan mengharapkan wajah Allah, melainkan hanya menginginkan agar orang-orang datang memujinya, agar orang-orang datang untuk mendatanginya, untuk membelanya, maka ini adalah sebuah kekeliruan. Dan bagi kita, subhanallah, para pengajar, para guru, hendaklah ketika ada murid kita misalnya, ya, dia ingin belajar kepada orang lain yang lebih mumpuni ilmunya daripada kita, maka kita persilahkan. Tidak perlu kita berkecil hati manakala ada murid kita yang ingin belajar kepada guru yang lebih dari kita. Dan hendaklah bagi kita seorang guru mengetahui akan kapasitas dirinya, ya. Dan kita sebagai seorang guru hendaklah senang apabila ada seseorang yang ilmunya lebih unggul darinya. Ya. Kenapa? Karena subhanallah ya akhwat, syaitan itu mengganggu anak Bani Adam sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau beliau adalah seorang ahlul ilm, berarti syaitannya juga yang mengganggu beda dengan syaitan yang mengganggu seorang pelajar. Ya. Maka dari itu, ketika kita Allah mampukan menjadi seorang guru, maka hendaklah kita senang apabila ada seseorang yang Allah datangkan lagi untuk bisa mengajarkan ilmu agama yang mulia ini. Namun yang perlu diperhatikan ya akhwat, nanti kita akan belajar. Wallahu taala alam, apakah di sini nanti ada atau tidak yang jelas. Insyaallah di Selasa pekan ini, insyaallah di Masjid Mutiin kita sudah masuk bab Selasa ini, judulnya bagaimana memilih guru. Ya. Jadi memang ada tahapannya. Bagaimana memilih guru itu sangat penting kita pelajari. Karena guru itu ibarat kita sedang memakan sesuatu. Kalau makanan yang baik, makanan yang halal dan thayyib kita makan, maka jasad kita akan sehat. Ya enggak, ibu-ibu? Yang masuk ke dalam tubuh ibu-ibu itu buah-buahan misalnya ya, itu kan halal dan baik ya. Atau apalagi halal dan baik, halal dan thayyib misalnya air zam-zam misalnya ya, itu kan minuman yang baik juga halal, masya Allah. Itu kan membuat badan kita sehat, madu kuat gitu ya. Nah, kalau yang kita makan adalah makan makanan yang tidak baik bagi tubuh, maka akan membuat badannya tidak baik, begitu ya. Sama, ketika kita memilih seorang guru, gurunya baik, yang disampaikan juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka akan membuat hati seorang hamba itu juga baik atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau gurunya mohon maaf kurang baik, kalau yang disampaikan adalah sesuatu yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah,
maka justru ini akan membuat hati semakin sakit, ya, akan membuat kerancuan dalam agama, akan membuat tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita jauhi, karena yang namanya guru pasti akan memberikan efek yang sangat besar kepada diri seorang murid, ya. Maka dari itu, semoga nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bagaimana memilih guru. Dan alhamdulillah pas waktunya di hari Selasa besok insyaallah kita belajar kitab Adab Hilyah Talibil Ilm. Dan besok insyaallah kita belajar tentang bagaimana mencari seorang guru. Lihat ya akhwat, teman-teman pernah lihat enggak seorang ustadz atau syekh yang beliau kalau menyampaikan sesuatu itu masuk ke dalam hati? Syekh atau ustadz, ya, pernah dengar ceramah-ceramahnya atau pelajarannya, kajiannya, pernah teman-teman? Langsung masuknya tuh nyes itu dalam hati, pernah? Ketahuilah bahwa ketika Allah menyambungkan antara apa yang disampaikan oleh ustadz atau oleh syekh kepada mad'unya, kepada jamaahnya ke dalam hati, maka ketahuilah di antara faktor yang memang dimiliki oleh ustadz atau oleh syekh adalah lurusnya sebuah niat, ya. Dan ini akan bisa langsung dirasakan oleh para jamaah, para mad'u, para audiens, ya. Maka hati-hati ketika kita menjadi seorang guru, ya Allah berikan kepada kita amanah ilmu, kemudian kita sampaikannya serampangan, kita sampaikannya bukan dari hati, maka ketahuilah bahwa itu akan sampai pada diri jamaah, tapi dari telinga kanan keluar di telinga kiri, sudah selesai. Namun apa-apa yang disampaikan dari hati maka akan Allah sampaikan juga ke dalam hati. Subhanallah. Dan ini semuanya berhubungan dengan niat ya akhwat, insyaallah. Baik, bahkan kalau kita baca kitab-kitab para ulama, ya, walaupun ulamanya tidak berjumpa dengan kita, tapi kalau ketika mereka menulis kitab-kitabnya dengan meluruskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, kita yang membaca kitabnya itu akan Allah berikan taufik kepada kita. Oh ya Rabb, pernah nggak ibu-ibu baca atau ibu-ibu baca buku atau baca apa? Ya Allah, kok ternyata ngena banget gitu loh. Nah itu dia. Ya itu juga termasuk dari niat yang memang ditorehkan ketika menulis. Dan ini juga termasuk nasihat bagi para penulis, ya. Ketika akan menulis sesuatu maka luruskan niat. Ya, subhanallah. Baik, kemudian di sini disebutkan wa qad rawaina fi musnadil imamil mujma' ala hifdhihi wa imamatihi Abi Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu taala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lihat teman-teman, beda kan? Di sini Muhammad Ad-Darimi kenapa tidak radhiyallahu anhu? Karena memang bukan sahabat. Ya, beliau bagian dari tabi'in. Makanya disebutkan rahimahullahu taala. Ali bin Abi Thalib kenapa di sini radhiyallahu anhu? Karena beliau adalah sahabi, ya, sepupu Rasulullah SAW, menantunya Rasulullah SAW, orang yang diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi seorang pemimpin dalam peperangan Khaybar, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ini perkataannya Ali, bukan perkataannya Rasulullah SAW. Kata beliau, ya hamalatal ilmi. Lihat. Ini nasihat banget untuk diri saya terlebih dahulu pastinya. Apa kata Ali? Ya hamalatal ilmi, wahai orang-orang yang membawa ilmu. I'malu biha. Amalkan ilmumu. Subhanallah, bukan perkataan saya, perkataannya Ali. Fa innamal alim man amila bima alim. Sesungguhnya ulama atau orang yang berilmu dikatakan sebagai seorang ulama, dikatakan sebagai seorang guru, dikatakan sebagai orang yang berilmu apabila dia mengamalkan ilmunya. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi Bu, sebelum kita berucap, alangkah baiknya kita koreksi dulu diri kita. Apakah ucapan yang akan saya berikan itu sudah saya amalkan? Atau saya mampu amalkan? Atau ternyata itu bumerang bagi kita? Ya, karena banyak orang di zaman sekarang yang dia bisa berucap namun berat untuk mengamalkan. Melarang tapi mendatanginya. Memerintahkan tapi justru meninggalkan. Itu banyak. Bahasa Jone nopo? Jargon, ya, napa Bu? Apa jargon nih?
ngajari ora iso nglakoni. Nah, itu hati-hati ya. Jadi kita harus benar-benar koreksi dulu diri kita. Kalau mau jadi seorang guru, kira-kira saya sudah mengamalkan belum ya, subhanallah. Karena disebut sebagai orang yang berilmu kalau dia mengamalkan. Wa wafaqa ilmahu amaluh, ya, dan ada keselarasan antara ilmu dan amalnya. Ya, jadi sama seimbang. Apa yang diucapkan itulah yang diamalkan. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Akan datang orang-orang yang dia mengucapkan atau memberitahukan kepada halayak ramai tentang sebuah ilmu, tapi ilmunya hanya sebatas di kerongkongan saja. Yukhalifu amaluhum ilmahum. Berbeda antara apa yang diucapkan, apa yang diketahuinya dengan apa yang diamalkan. Wa tukhalifu sariratuhum ala niyatuhum. Lihat ibu-ibu, berbeda manakala dia berada di halayak ramai dan ketika dia sedang bersembunyi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dha hatta innar rajula la yaghdabu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yad'ah. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Subhanallah. Sampai-sampai kata Ali bin Abi Thalib, akan datang orang-orang yang mereka menyampaikan sebuah ilmu tapi berbeda dengan apa yang diamalkannya, ya. Ilmunya hanya sebatas sampai di kerongkongan. Ada majlis ilmu, ada halaqah ilmu, tapi di situ isinya berbangga-banggaan. Wal iyadu billah, ibu-ibu, hendaklah kita menjauhi majlis-majlis ilmu yang di situ juga isinya hanya sebuah celaan-celaan, hanya sebuah ghibah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ngomongin satu orang ke orang berikutnya. Itu bukan majlis ilmu. Majlis ilmu itu seperti apa? Majlis ilmu para ulama zaman dahulu adalah majlis di mana di situ membuat seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah majlis di mana di situ justru akan banyak dosa yang ditimbulkan. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan kita sedang berada di sebuah zaman di mana setiap orang bisa berkata. Orang punya retorika berbicara bagus, misalnya ya, punya ilmu sedikit, dia bisa menjadi seorang ustadz. Beliau bisa menjadi seorang ustazah. Beliau bisa menjadi orang yang berilmu. Namun seorang yang berilmu sesungguhnya adalah orang yang dia bisa mengamalkan apa yang disampaikannya. Subhanallah. Dan ini berat ibu-ibu, amanah. Kalaulah bukan karena pesan dari Rasulullah SAW, balighu anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu huruf, mungkin semua orang tidak akan mau untuk mengajar gitu ya, tidak akan mau untuk mengamalkan ilmu. Kenapa? Karena yang namanya mengajar itu berat, yang namanya menyampaikan ilmu itu berat. Jangan sampai kita menyampaikan ilmu ternyata apa yang kita sampaikan jauh dari dalam diri kita masing-masing. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah teguran ibu-ibu, teguran yang sangat keras. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tuh benci, enggak suka kepada siapa? Kepada orang-orang yang dia cuman bisa ngomong tok. Apa tuh? Cuman bisa berbicara tok. Cuman bisa berucap saja, tapi dia tidak bisa mengamalkan. Ya, saya sudah pernah beri contoh kan ibu-ibu. Saya kalau diberi amanah, ya, ada juga yang minta ke bagian admin. Jadi sekarang untuk semua kajian, alhamdulillah Allah beri kesempatan orang-orang baik ada di sekitar kami. Masya Allah, barakallahu fihinna jami'an. Jadi mintanya biasanya langsung ke admin gitu ya. Pernah saya diberitahu oleh bagian admin, Ustazah, ada yang meminta dengan sebuah judul pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Judulnya apa? Judulnya rukun antara
istri 1, istri 2, istri 3 gitu. Bagaimana menjalin kerukunan ya. Saya nolak. Enggak, mohon maaf. Saya belum bisa kalau judul itu. Silakan bergurulah kepada orang-orang yang sudah mengamalkan. Betul. Ya. Cari, coba di Jogja ada enggak yang istri 1, istri 2, istri 3 itu damai, rukun gitu ya. Berguru kepada mereka. Ya, saya enggak bisa. Tapi ustazah itu kan syiar biasanya ya. Adminnya sudah bilang, maaf ustazah tidak meng-ACC. Tapi itu kan syiar. Ya, tapi ustazah enggak mau. Gimana lagi? Siapa yang mau menyampaikannya? Ya, saya pikir-pikir saya tidak mau berbicara sesuatu yang memang saya tidak mengamalkannya. Ya, atau belum mengamalkannya. Ya, wallahu taala a'lam. Jadi ibu-ibu jangan coba ibu-ibu kalau memang itu belum diamalkan oleh ibu-ibu, nah biar dapat follower banyak lah, nggak apa-apa gitu ya, nggak usah ya kan, apalagi di situ nanti membela emak-emak ya, itu juga tidak usah diambil. Masalahnya berat teman-teman dapat follower banyak di dunia tapi kita nggak dapat cintanya Allah, itu berat ya, kita hanya dapat cuman sebagian saja. Yang namanya pujian manusia itu hanya sebatas lisan ya. Kita meninggal dunia sudah dilupakan. Ya, subhanallah. Baik, sedikit lagi. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu qala. Lihat kenapa Imam Syafi'i tidak radhiyallahu anhu. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kenapa di sini tidak radhiyallahu anhu tapi rahimahullahu taala, karena beliau bukan seorang sahabi tapi seorang ulama. Maka disebut rahimahullahu taala. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitab di sini adalah Sahih fi Manaqib Syafi'i. Kitabnya namanya Manaqib Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya banyak kitab ibu-ibu. Di antaranya ada kitab Manaqib. Namun yang paling fenomenal kitabnya Imam Syafi'i itu ada 2. Namanya dan Ar-Risalah. Itu kitabnya Imam Syafi'i. Dan Ar-Risalah. Itu kitab besar Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebagaimana Imam Malik juga punya kitab banyak, tapi yang terkenal adalah Muwatta. Ya. Jadi setiap ulama itu subhanallah, mereka sebelum meninggal dunia menorehkan tinta-tinta emasnya, menuliskan banyak kitab. Namun ada kitab yang memang populer, ada yang biasa-biasa saja. Kalau Imam Syafi'i tadi ada kitab Manaqib ya di sini, tapi ini tidak sepopuler kitab beliau yang bernama dan Ar-Risalah. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Wadidtu anna hadzal khalqa ta'allamu hadzal ilm yanbaghi ilmuhu wa kutubahu ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Masya Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Saya telah mengetahui bahwa hendaklah seseorang itu mempelajari sebuah ilmu. Ya, maksudnya adalah ilmuhu wa kutubahu, ilmunya dan apa yang ditulisnya, dan tidaklah menasabkan sesuatu huruf kecuali darinya. Maksudnya adalah Imam Syafi'i, yang dimaksud di sini artinya adalah kata Imam Syafi'i, sesungguhnya apa yang aku bicarakan, apa yang aku tulis dalam buku-buku beliau, sesungguhnya semuanya juga berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah para imam madhab, baik itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka semuanya tidaklah menasabkan sesuatu, tidaklah menasab itu mengembalikan sesuatu kepada dirinya, melainkan mereka mengatakan bahwa ini adalah berasal dari Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, nanti faslun yang selanjutnya ini adalah adab, akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana seorang pemegang Al-Quran, seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memiliki akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia yatakhallaqu bil mahasin adalah sebuah hal yang memang harus kita miliki. Ya. Namun sebelum saya menjelaskan secara detail apa isi bab setelahnya, izinkan saya sedikit menjelaskan yang berhubungan dengan hal yang tadi kita bahas. Di antaranya, mohon diperhatikan bahwa hendaklah kita sebagai seorang pelajar tidak menyandarkan diri dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Ini catatan ya akhwat. Jadi kalau kita sedang belajar, lagi proses mencari ilmu, jangan pernah menganggap diri kita itu wah.
Ya, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam prosesnya. Sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kepahaman kepada kita. Dan jangan sekali-kali terbesit bahwa ilmu yang kita dapatkan adalah hasil dari jerih payah kita. Karena ketika kita dalam proses mencarinya saja, kita menyandarkan diri kepada diri kita karena kehebatan yang ada dalam diri, maka ketahuilah ilmu tersebut bukan menjadi ilmu yang justru menambah ketakutan kepada Allah, tapi justru ilmu tersebut akan menyebabkan kesombongan di dalam dirinya. Ya, jadi ini ibu-ibu, sebelum ibu-ibu ini jadi kayak daurah guru ya. Sebelum menjadi seorang guru, dalam proses mencarinya itu harus benar. Ya, kalau proses mencarinya saja sudah ada rasa-rasa sombong, maka dikhawatirkan nanti ketika menyampaikan juga ada kesombongan dalam dirinya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Orang yang baru belajar ilmu agama biasanya terbesit ada rasa sombong dalam dirinya. Dan itu adalah bagian dari godaan syaitan. Semakin lama dia belajar, maka biasanya dia akan mengatakan, oh ternyata ilmu yang saya pelajari itu baru sedikit. Ya. Oh ternyata ilmu Allah itu banyak ya. Semakin lama dia belajar, kalau belajarnya niatnya karena Allah, maka ia akan mengatakan, oh subhanallah, ternyata ilmu yang Allah beri kepada saya itu baru sedikit saja dibandingkan dengan fulan, dengan fulanah yang sudah banyak ilmunya. Dia akan mulai berusaha menghargai orang lain. Ya subhanallah. Dan inilah adab. Adab itu harus ada dalam diri seorang pelajar ataupun seorang guru. Orang-orang yang memiliki adab yang baik, teman-teman, akan mudah ia menyampaikan apa-apa yang Allah titipkan kepadanya. Pastinya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan, bukan dengan kesombongan ataupun dengan ketinggian diri yang dia lakukan. Tidak, sama sekali tidak. Ya. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa sesungguhnya barang siapa yang dia tawadhu karena Allah, mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, barang siapa yang dia menyombongkan diri, ya, mengatasnamakan dirinya dan menyandarkan kepada dirinya bukan karena Allah, maka tunggulah Allah akan menjatuhkannya. Ya. Jadi mana yang kita pilih, mau diangkat derajat oleh Allah atau Allah jatuhkan? Pasti kita ingin derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan ketenaran, karena ini merupakan fitnah yang harus kita jauhi. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, sungguh menjadi orang yang populer, menjadi orang yang terkenal, itu adalah sebuah penderitaan. Ya, kenapa? Kenapa kok menderita? Ada yang tahu jawabannya? Betul, jadi sumber perhatian. Kemana-mana, mungkin kalau orangnya itu dia mau foto kemana-mana, minta difoto bareng, ya enggak? Bahkan mungkin orang yang sudah pernah mengalami ketenaran tuh dia harus bersembunyi kalau mau keluar rumah gitu ya. Duh, jangan-jangan nanti ada yang mengenalinya. Masalah ini penderitaan tersendiri. Jadi yuk kita bareng-bareng menjadi orang yang terkenal di langit saja. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah menjadi terkenal di langit, maka para malaikat ketika ruh kita nanti akan ke atas gitu ya, akan diangkat oleh malaikat pencabut nyawa. Kemudian nanti malaikat pencabut nyawa akan memberitahukan, oh ini ruhnya fulan bin fulan. Kemudian kata para penduduk langit, oh kami mengenalnya gitu ya. Sudah tidak asing lagi nama fulan bin fulan. Subhanallah. Tapi kalau tenar pada penduduk bumi, ibu-ibu, kita meninggal dunia sebulan 2 bulan mereka akan membahas diri kita, kemudian setelah itu mereka akan melupakan diri kita. Ya, jadi pesan saya adalah
yuk bareng-bareng menjadi orang-orang yang terkenal di langit, dan jangan sampai ada terbesit keinginan untuk menjadi orang yang terkenal di dunia ini. Ya, baik. Di sini nanti dijelaskan di fasun berikutnya ibu-ibu bahwa seorang guru hendaklah dia memiliki sifat sayang kepada muridnya. Seorang guru hendaklah memberikan nasihat kepada muridnya. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, insya Allah cukup. Nanti agar lebih menyambung tentang apa itu akhlak yang mulia dan bagaimana contohnya, insya Allah kita di pertemuan yang akan datang. Jikalau ada yang benar ibu-ibu, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ada yang salah, datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang mulia ini, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kita untuk mengamalkan dari apa-apa yang telah kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut segala kesombongan, segala akhlak yang jelek daripada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita kelak di surga Firdaus tertinggi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan sebaik-baik keadaan, yaitu husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.